Selamat hari Minggu adik-adik remaja. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah remaja SMGT Jemaat Masaleh, walaupun secara online, tetapi dengan penuh semangat kita mau bersyukur kepada Tuhan atas hari yang diberikan oleh Tuhan. Mari semua mempersiapkan dirinya, meninggalkan segala aktivitasnya. Kita akan menghadap Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih, karena kemurahannya dan penyertaannya. Sampai saat ini kita masih diberi nafas hidup. Mari kita sama-sama bersyukur, mengambil saat teduh sejenak. Mari semua adik-adik remaja bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian berkat kemurahan-Mu. Mari kita sama-sama mengangkat pujian ini, kita merasakan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas pimpinan penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami akan memulai ibadah kami, berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Silakan adik-adik remaja duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kita. Firman Tuhan sebagai penuntun dalam kehidupan kita untuk dapat melangkah menjalani hari-hari kita. Kita mengangkat pujian, bukti kebesaran-Mu. Mari kita bersama-sama mengatakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebesaran-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu Tuhan. Dan pada saat ini untuk melandasi ibadah kami akan sama-sama belajar dari firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan,
sertai dalam membaca dan merenungkan firman-Mu ini Tuhan. Berkati bibir mulut hamba-Mu Tuhan sehingga dapat menyampaikan firman-Mu dengan seturut kehendak-Mu. Berkati juga adik-adik remaja maupun yang menonton ibadah ini Tuhan. Biarlah kami sama-sama dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah Tuhan karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik remaja, kita akan belajar firman Tuhan. Kita sama-sama belajar firman Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan dari kitab Markus. Kitab Markus pasalnya yang ke-14. Markus pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-26. Markus pasal 14 ayatnya ke-12 sampai ayatnya yang ke-26. Di situ dijelaskan bagaimana Yesus mempersiapkan Paskah dengan murid-muridnya. Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Kemudian judul yang kedua penetapan perjamuan malam. Kakak tidak membacanya, tapi adik-adik bisa membacanya setelah ibadah ini. Secara singkat, di sini Tuhan Yesus ingin merayakan Paskah. Paskah dalam perjanjian lama. Paskah dalam perjanjian lama yaitu mengingat kembali bagaimana tuntunan Tuhan kepada bangsa Israel, bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yesus sebagai keturunan dari bangsa Israel, sebagai orang yang taat, ingin merayakan juga Paskah bersama dengan murid-muridnya. Kemudian di ayatnya yang ke-12, mulai ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-16, Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk mempersiapkan Paskah. Di situ dikatakan dia akan bertemu dengan si Anu. Anu berarti tidak disebutkan namanya. Mungkin dia tidak mau populer ya. Ataukah mungkin penulis kitab Markus lupa namanya. Jadi disebut saja dalam si Anu. Kemudian si Anu menunjukkan tempat kepada 2 orang muridnya ini di mana Yesus dan murid-muridnya akan makan Paskah. Nah, Yesus mempersiapkan sendiri. Yesus sudah tahu bahwa waktunya akan tiba. Sebentar lagi Yesus akan menjalani suatu beban yang berat. Sebagai manusia itu sangat berat. Kemudian di ayatnya yang ke-17, mulai ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-21, ketika malam Yesus bersekutu dengan murid-muridnya. Yesus tahu bahwa itu betapa berat dan murid-muridnya pasti akan merasa terpukul. Bagaimana dan apa yang akan terjadi dengan murid-muridnya. Yesus tahu apa yang dirancangkan oleh muridnya. Dan apa yang akan terjadi kepada mereka. Yesus mengingatkan mereka bahwa mereka akan mengalami sesuatu yang berat. Tetapi bukannya mereka menanyakan kepada Yesus bagaimana solusinya. Tetapi justru mereka masing-masing mencari pembelaan diri. Di situ dikatakan bahwa bukan aku ya Tuhan. Kemudian muridnya yang lain lagi bilang, bukan aku ya Tuhan. Jadi semua masing-masing egois. Semua masing-masing melakukan pembenaran dirinya. Tidak merasa bahwa siapa atau yang akan menyerahkan mereka. Bahkan Yudas pun diperingatkan oleh Tuhan Yesus. Di situ dikatakan bahwa seseorang akan
menyerahkannya. Tetapi Yudas tidak merasa. Matanya seperti tertutup, kepekaannya hilang. Di mana dia lebih memilih uang 30 keping perak dibanding dengan peringatan yang diutarakan oleh Yesus. Di sini menggambarkan bahwa dosa itu lebih besar, dosa itu lebih kuat, menarik bagi manusia. Bagaimana dengan uang 30 keping perak menarik Yudas untuk menyerahkan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa salib adalah satu-satunya yang harus dipikul, dijalani oleh Yesus. Tak ada cara lain oleh Yesus bagaimana dia harus menyelamatkan manusia. Di ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-25, bagaimana Yesus menggambarkan bahwa bagaimana dia harus menyerahkan tubuhnya, melambangkan roti itu yang akan diserahkan. Kemudian anggur menggambarkan bahwa darahnya yang akan tercurah demi umat manusia. Di tengah-tengah kegalauan Yesus sebagai manusia, dia berkumpul dengan murid-muridnya, bersekutu dengan murid-muridnya. Dia mau menguatkan murid-muridnya. Di balik itu, di balik kegalauan, di balik rasa takut, Tuhan Yesus tetap menghadapi dengan nyanyian syukur. Di ayat yang ke-26, mereka menaikkan pujian syukur bersama-sama. Nah, kita, saya, adik-adik dan bahkan yang menonton ibadah ini, apa yang kita lakukan ketika kita menghadapi cobaan, menghadapi penderitaan? Apakah kita akan larut dalam penderitaan itu? Atau apakah kita akan berdoa, kita akan mengucap syukur di balik penderitaan itu? Contohnya di tengah-tengah pandemi sekarang. Mungkin kita akan berpikir, bagaimana kita mau bersekutu bersama teman-teman kita? Kita kan dilarang ke gereja, kita kan tidak bisa bertemu. Nah, bukan cuma bersekutu bersama-sama seperti yang kebiasaan kita lakukan, tetapi bersekutu dengan orang-orang di rumah. Firman Tuhan di dalam Matius 18 ayat 20 bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ Yesus hadir. Kita berkumpul bersekutu di rumah bersama keluarga. Seperti ini pun, walaupun secara online, dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus, bahwa Yesus hadir dalam ibadah kita. Melalui persekutuan, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama dikuatkan. Mari kita bermuji dan bersyukur kepada Tuhan untuk setiap yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Jadi bukan dalam sukacita saja, tetapi di balik penderitaan kita percaya ada rencana Tuhan yang indah. Yesus memberikan teladan kepada kita dalam hal apa saja yang kita perbuat, apapun yang kita perbuat ada ungkapan syukur. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita bersyukur atas segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari anak-anak remaja mempersiapkan persembahannya dan kita mengangkat pujian mujizat dalam bersyukur. Tangan Tuhan tak kurang panjang. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku.
mukjizat dalam bersyukur. Engkau tempat perlindunganku, Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Kita berdoa syafaat dan sekaligus mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kami telah mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan ini dapat menjadi penuntun dalam kehidupan kami Tuhan dalam menjalani segala apa yang terjadi kami dalam suka maupun dalam duka. Kami percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami dan kami dapat mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan Yesus, dalam doa syafaat ini kami berdoa buat orang tua kami dalam segala tugas dan pekerjaannya Tuhan. Engkau memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan, kesehatan, sehingga dapat mengangkat segala tugas dan pekerjaan mereka dalam mencari nafkah dan mendidik kami Tuhan. Kami berdoa buat adik-adik remaja dalam masa pendidikannya Tuhan, walaupun belajar secara online Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan mereka kekuatan juga Tuhan, kesehatan. Berkati juga para guru baik ada di gereja maupun di sekolah Tuhan, biarlah semuanya Tuhan dapat mengangkat segala tugas dan tanggung jawab. Kami berdoa buat adik-adik remaja yang berulang tahun. Terima kasih buat pertambahan usia yang Kau berikan kepada mereka Tuhan. Dan berkati mereka dalam masa muda mereka Tuhan, sehingga masa muda mereka menjadi masa yang indah. Dan bagi yang dalam kelemahan tubuh Tuhan, biarlah Engkau datang sebagai dokter, memberikan kesembuhan kepadanya. Kami berdoa buat persembahan yang telah kami berikan Tuhan. Kami bersyukur buat persembahan ini Tuhan, dan berkati, menyertai pengurus bersama dengan guru-guru sekolah minggu dalam mempergunakan persembahan ini untuk pelayanan firman Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan di tengah-tengah virus pandemi ini Tuhan. Biarlah Engkau memberikan kami kekuatan Tuhan, berkati pemerintah Tuhan, memberikan kebijaksanaan kepadanya dalam menghadapi segala masalah yang ada dan terjadi dalam negara kami. Tuhan Yesus yang baik, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke lampau cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik remaja, kita akan menutup ibadah kita. Mari semua berdiri. Kita akan menutup pujian kita dengan lagu Arti Kehadiran-Mu. Kita menghayati bagaimana penyertaan Tuhan, terutama dalam menjalani minggu Prapaskah. Mulai saat ini dan minggu ke depan sebelum Paskah, kita akan menjalani minggu Prapaskah dan memaknai bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus. Arti Kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya,
kami percaya dan kami yakin bahwa dalam kehidupan kami, dalam setiap langkah kami Tuhan, Tuhan hadir bersama-sama dengan kami. Dan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan karena Tuhan telah menyertai ibadah kami. Jika ada hal-hal yang tidak menyenangkan dan tidak berbau harum di hadapan-Mu Tuhan, Engkau ampuni Tuhan, Engkau sucikan ibadah kami ini Tuhan. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah demikianlah ibadah kita adik-adik remaja. Kita akan seperti tadi, kita memasuki minggu-minggu Prapaskah. Dan hari ini minggu Prapaskah yang pertama, adik-adik memaknai bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus. Kita mensusura morum atau kita kembali introspeksi diri. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam rangka bersyukur. SMGT pada bulan ini bersyukur karena berulang tahun pertambahan 1 tahun lagi. Nah dalam minggu mulai 21 sampai 27, 1 minggu ke depan akan ada video yang akan diunggah, akan dibagikan kepada adik-adik remaja. Silakan adik-adik remaja menontonnya dan dalam ada tugas. Di akhirnya ada tugas yang akan dikumpulkan dalam bentuk video. Seperti apa? Silakan adik-adik remaja nonton dan itu akan di-share melalui Facebook SMGT Masale dan akan juga di-share melalui grup remaja. Di tengah-tengah pandemi kita tetap bersyukur atas ulang tahun pertambahan setahun lagi buat SMGT. Oke, demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.